ada terganggu kan? Lagi minta minum ya. Gila itu. Kenapa gue gak peka? Dia emang udah kesetanan kali. Itu kemasukan gak sih orang tuh? Kayaknya enggak deh. Dia sadar deh baru kemasukan. Iya. Coba bisa yang itu dong. Apa? Denyutnya dia kenceng nggak di sininya? Pecah? Enggak ah. Nggak, maksudnya kenceng nggak? Coba. Oh iya. Akan datang masanya ketika masa lalumu dipenuhi oleh kegelapan. Akan berubah menjadi lebih baik di masa yang akan datang jika melakukan banyak karma baik. Partisipan kita malam hari ini, Naufal, terpaksa harus di take out karena membuat kekacauan. Dia tidak menghargai siapa yang di sini, tapi dia minta dihargai. Padahal niatnya adalah untuk membantunya mendapatkan hidup yang normal. Dia dipengaruhi hal-hal mistis lain ya sebenarnya, Roy. Iya, dia dipengaruhi hal-hal mistis lainnya. Dan saya melihat sebuah kamar khusus ritual yang sama benda aneh-aneh di dalam rumahnya. Tampaknya masih banyak ya yang disimpan. Harus ada penelusuran. Iya, harus ada penelusuran tampaknya. Oke, baik. Kalau begitu setelah ini, Frisly dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Naufal. Mas Naufal? Mas Naufal? Izin Mas. Ngapain kalian kesini? Mas, saya datang ke sini mau ngebantuin Mas Naufal. Mau ngebantuin apa? Mas Naufal. Kemarin gua udah di take out. Sekarang lu datang ke sini. Mau ngapain? Udah, Enggak, butuh. Mas, kalau gitu saya minta waktunya sebentar deh, kita ngobrol dulu di dalam. Oke ya. Tapi ingat, apa yang gua mau lu harus ikutin. Kemarin gua kayak kambing di sana diusir-usir begitu. Saya boleh masuk dulu, Mas. Oke, silakan. Mas Naufal boleh pakai masker dulu ya, Bang. Kak Sri, aku minta tolong pakai masker sama clip on ya sebentar. Oh iya. Udah Mas, sebelumnya saya mau ucapin makasih juga saya udah diizinin untuk masuk. Saya datang ke sini sama tim saya, kita mau ngebantuin dan bersihin yang hal negatif yang ada di rumahnya Mas Naufal. Oke. Tapi sekali lagi gue minta hargai gue. Gue nggak mau yang kayak kemarin. Ya, lulus semuanya ya. Ingat, tanpa apa-apa dari gue jangan satupun pegang-pegang alat-alat gue yang di dalam. Ya, gue suruh keluar lu semua. Iya. Oke Mas, mungkin kejadian kemarin di studio juga ada salah paham. Jadi karena pada saat Mas Naufal kayak gitu takutnya makin ricuh, akhirnya mereka milih untuk take out Mas Naufal. Makanya saya datang lagi ke sini juga mau ngebantuin Mas Naufal. Jadi sekarang udah diizinin ya Mas. Ya, gue juga minta maaf sama Roy, sama semua yang ada di sana. Gue udah bikin rusuh. Oke Ya, Mas. sampein aja sama gue. Iya Mas, pasti. Mas Naufal, saya mau tanya, kemarin itu ada jimat kan? Bisa tunjukin ke saya nggak jimatnya itu di mana? Oh iya ada. Ada di dalam. Oh,
surprise gini ya Mas? Iya. Gue udah gak butuhin. Oh yaudah kalau kayak gitu jimat ini boleh saya sita ya Mas? Ya silakan. Oke. Kak Sri? Kak, aku minta tolong Kak. Ini tolong disita ya Kak, jimatnya. Dulu kemarin. Jimat apa ya? Itu jimatnya Mas Noval. Kak Sri? Kak? Kak Sri? Mas, sebentar deh. Ini aneh banget sih. Dan salahnya Kak Sri juga malah ngebuka lagi. Kamu siapa? Neng Ayu itu siapa? Mbak, ini Neng Ayu. Takutnya kerasukan pacar saya, Neng Ayu. Pacar Mas itu Neng Ayu? Neng Ayu, iya. Enggak, ini bukan Neng Ayu, Mas. Ini bukan Neng Ayu. Kok tapi kayak gini? Kamu mau coba buat nipu saya? Saya tahu kamu bukan Neng Ayu. Pasti Neng Ayu. Enggak, Mas. Mas percaya sama saya ya. Dia ini coba buat narik perhatian kita. Dia coba buat ngegangguin, tapi ini bukan sosok Neng Ayu. Oke pemirsa, jadi yang masuk ini emang sosok perempuan, tapi dia bukan Neng Ayu. Dan dia mencoba buat menarik perhatian Mas Noval di sini, dan dia menyamar menjadi Neng Ayu. Yaudah, ini kayaknya mendingan kita sadarin aja kali ya, Kak? Kak, aku minta tolong air dong, Neng. maaf. Ya Mas, tahan ya Mas, bantuin saya. Pak. Udah Kak Sri istirahat dulu. Kak Sri fokus dong. Jangan kayak gitu. Terus jimatnya kenapa malah dibuka? Kamu kenapa ya? Tadi ada sosok yang masuk ke Kak Sri karena Kak Sri ini juga nggak fokus. Udah, ini aku minta tolong Kak Azam tolong siapin kain hitam dong. Ya. Jadi bukan sosok. Bukan Mas, sosok Neng Ayu itu aku belum ketemu dan yang tadi itu negatif kok. Mungkin emang sosoknya ada di sini, tapi bukan Neng Ayu. Dan yang tadi itu cuma coba buat ngegangguin kita aja, Mas. Oke pemirsa, kenapa aku bungkus jimat ini pakai kain hitam? Aku takut kalau misalnya jimat ini dipegang sama Kak Azam atau tim lainnya, nanti sosok itu bisa merasuki lagi. Kak Azam, aku minta tolong ini dibawa ya. Ini di situ. Makasih ya Kak. Kak Sri udah, Kakak istirahat dulu di sini. Mas, kan saya dengar kalau di rumah ini ada ruang ritual yang biasa Mas lakukan. Boleh tolong anterin saya ke sana? Ya, ada di atas. Ya udah. Mas Noval, ini kamar siapa ya? Kamar pembantu saya. Ya udah deh Mas, kita ke atas lagi. Oke. Jadi ini ruangan yang biasa Mas lakukan untuk ritual. Iya. Itu apaan ya? Kok ada yang gerak-gerak sih? Ih! Ya ampun, kok ada belatung sih? Ini 2 hari lalu juga ini ada begini nih. Saya juga bingung ini dari mana ya asalnya. Ini berarti ini yang ketiga Mbak. Yang ketiga nih Mbak. Dari mana ya ini? Oke pemirsa, ini aneh banget sih. Karena di sini tuh nggak ada bangkai atau daging busuk, tapi ini banyak banget belatungnya. Di sini juga bersih, nggak ada apa-apa kok. Yaudah, Mas, kita cepet-cepet masuk ke dalam aja deh. Bersih sih Mas, di ruangan ini bersih sih, nggak ada apa-apa. Cuma mungkin ada lilin bekas ritualnya Mas Noval kali ya ini. Tapi nggak ada apa-apa. Ya makanya saya kaget. Ini saya udah dari kemarin tuh nggak ada yang kayak gitu-gituan. Ini ada beletung, ini apa ya?
Iya, oke. Biasanya sih kalau ada binatang yang kayak gitu, Hei! Apa ini keluar? Keluar! Keluar lo! Semua keluar! Bang. Keluar! Gua nggak butuh lo! Gua udah bilang! Oke. Kayaknya dia Jangan pernah senggol halaman gua! Keluar lo! Keluar semua! Keluar! Keluar semua! Keluar! Keluar! Gua nggak butuh lo! Semua keluar! Oke, Gua udah bilang tadi! Teralin dulu deh. Lepas! Hei! Keluar lo! Keluar! Ini Mas Noval ini nggak kesurupan, Kak. Tapi emang ada sesuatu yang menempel ke dia yang membuat dia tuh jadi nggak ngehandle emosinya. Auranya juga jadi negatif banget. Mas Noval, Mas udah sadar? Sadar Mas, dilawan Mas kalau yang kayak gitu. Nah tadi juga kan pot jatuh. Itu tandanya emang ada yang nyerang. Setelah pot itu jatuh, tiba-tiba aja Mas Noval juga yang tadi baik-baik aja malah jadi marah-marah kayak gitu dan ngusir kita. Mas dilawan ya. Saya juga nggak tahu ini. Tiba-tiba kayak ada. Ya padahal di ruangannya emang bener-bener bersih, Kak. Kata Kak Roy kan di rumah ini ada ruang ritual. Ya ini. Kayaknya bukan ini sih. Kata Mas Noval ini kan? Ya, ini tempat ritual saya. Yang saya rasain sih bukan ini, Mas. Gak ada lagi, Pak. Cuma ini satu-satunya. Tunggu, Pris. Malam kemarin kan aku udah sempat ngelok kamera nih di 2 tempat di sini waktu itu yang saya datang, Mas. Gimana kalau kamu lihat? Gimana? Boleh. Ya, aku siapin dulu ya. Coba. Ya. Ini, Pris. Ini kamera yang pertama yang ada di kamarnya. Mas Ini, Mas. Noval. Oke. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa ya, Kak. Ini Mas Noval juga nggak ngerasain ada apa-apa kan selama tidur? Nggak ada. Iya. Soalnya aku juga nggak ngeliat ada apa-apa sih pemirsa di kamarnya Mas Noval. Ini si Mas Novel sempat keluar sih. Nah, saat Mas Novel keluar kamar juga. Nggak ada apa-apa, Kak. Nah, cuma yang aneh, aku kan ngelok 2 kamera. Ini di bagian ruang tamu ya. Nah, jadi setelah Mas Novel keluar kamar, ini ada siapanya Mas Novel ya keluar terus melakukan hal yang menurutku nggak wajar gitu tengah malam. Jam berapa emang, Kak? Sekitar jam 1. Sekitar jam 1. Ini siapa, Mas? Pembantu saya ini. Pembantunya Mas Noval. Iya. Jam 1 pagi, pembantu Mas Noval nyapu. Anehnya tuh dia nyapu pun nggak nyalain lampu dan posisinya tuh kayak orang tidur ya. Atau kok kamu lihat? Oh iya sih ini tidur ya, tapi nyapu. Ini kayak nenteng sesuatu ya. Bawa apa ya? Nah itu tuh, ini apa tuh? Di bawah tuh. Gak kelihatan sih, Mas. Jadi masuk, itu kamarnya ya? Iya itu kamarnya. Kok aneh sih? Kamar pembantu Mas Novel itu berarti kamar yang tadi sebelum kita ke atas itu kita lewati. Iya. Mas pembantu Mas Novel keluar lagi. Ambil sapu lagi. Mas, emang biasanya pembantu Mas Novel itu bersih-bersihnya jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu? Enggak. Dia paling agak sorean jam 7 sampai jam 8 dia masuk kamar tuh. Nah, kalau dari mata kamu nih, Pris, dia nggak dipengaruhi apapun gitu, makhluk-makhluk halus gitu? Kalau dari dirinya sih enggak ya, Kak. Aku juga nggak ngelihat apa-apa di sini, cuma aku penasaran juga tuh tadi apa yang dia bawa ke kamarnya. Terus dia nyapu lagi dan di situ-situ aja gitu loh. Aneh nih orang.
Dia jalan lagi dong masuk ke dalam sini lagi. Tadi dia udah masuk ke sini kan? Nah, lihat nih. Tunggu. Ini dia bawa Gucci, iya. Dia bawa Gucci ke kamarnya. Ngapain tuh? Saya jadi curiga ya, karena jujur Mas Noval pas tadi sebelum saya ke atas, pas ngelewatin kamar itu, ya mungkin saya emang nggak ngeliat ada apa-apa, nggak ngeliat bentuknya atau makhluknya, tapi saya ngerasa ada yang aneh di kamar itu. Boleh tolong kita tanyain langsung aja kali ya, Mas? Kita ke kamar pembantu aja. Ayo. Siti? Siti! Siti! Kenapa lu, Siti? Jawab! Siti! Masa ini Siti! aneh banget sih. Ternyata ini juga Gucci yang dibawa yang tadi kita lihat, Mas. Dengar, Siti! Istighfar, Siti! Siti! Mas, aku yakin ini udah bukan pembantu Mas Noval lagi. Kayak pemirsa yang aku lihat di tubuhnya ini ada makhluk lain, tapi nggak kelihatan nih makhluknya itu bentuknya kayak gimana karena dia masih menyatu banget sama tubuhnya pembantu ini. Stop! Sini! Masa dia? Diam, Sini! Kasri, bantuin Istighfar, Siti! Oke pemirsa, jadi ini aku lihat jelas banget. Istighfar, Siti! Ke tubuhnya Mbak Siti! ini ada sosok laki-laki dan sekarang matanya merah banget, marah mengarah ke arah telur yang pecah. Ini telur pecah itu kayak Istighfar, Siti! tidak mengapa. Siti! Dan ini kalau kita lihat tadi, Siti! Kakak, aku minta lada sama air tolong. Siti! Tolong, Mbak! Istighfar, Siti! Tante, aduh kuat banget nih. Penasaran banget tadi dia makan apa ya? Oke pemirsa, sekarang aku ngerti. Ini maksud sama Karoy, kamar ritual itu adalah kamar dari pembantunya Mas Noval. Dan gangguan-gangguan tadi belatung, terus ada makhluk yang coba buat kecohin Mas Noval di atas tadi itu kayaknya kiriman dari pembantunya Mas Noval deh. Mas Noval tau nggak kalau dia ngelakuin ritual kayak gini? Mbak, Siti. Siti. Siti, bangun, Siti. Sadar, Siti. Sosok yang tadi masuk ke tubuhnya Mbak Siti ini adalah sosok laki-laki yang tadi aku bilang dia marah dan matanya itu malah merah banget Kak pas mulai ditenangin sama Kasri dan Mas Noval. Sosok itu bukan kekasihnya Mas Noval atau bukan sosok yang punya aura positif ya Mas. Dia itu negatif banget dan dia tuh nyerang kuat banget. Tadi Kasri juga nggak kuat kan? Siti, ini apa semuanya? Kamu mau ikut-ikutan saya? Ritual. Ini buat apa kamu ini? Awalnya saya mau
melindungi diri saya dari perbuatan jahat. Perbuatan jahat apa? Tapi saya ketulusan untuk mewaratin hartanya Mas Noval. Hah? Jadi selama ini kamu begitu? Mau prorotin? Hah? Semua di rumah ini? Harta saya gitu? Kamu tuh macam apa kamu? Udah, Mas Noval. Bertahun-tahun lu ikut gua! Udah, oke, Mas Noval udah. Ini nanti kalau urusan antara Mas Noval sama Mbak Siti ini biar saya serahin aja semuanya, terserah Mas Bukan Noval. begitu, Mbak. Ini apa aja minta saya berikan. Iya. Saya kasih. Ya, intinya di rumah ini sebenarnya kalau yang ngeganggu Mas Noval kayak tadi di ruang tadi juga udah nggak ada, di kamar Mas Noval pun nggak ada. Ternyata sumber energi yang negatif dan yang ngeganggu itu berasal dari sini, dari ritual yang dilakukan sama Mbak Siti. Jadi itu nanti jimat udah saya sita, semuanya saya sita, dan ini semua akan saya sita. Oke Mas, nanti urusan antara Mas Noval sama Mbak Siti terserah Mas Noval. Yang penting sekarang Mas Noval juga udah tahu ya seperti apa Mbak Siti. Dan Mbak Siti ingat, ritual apapun yang dilakukan sama Mbak Siti nggak akan berdampak baik untuk Mbak atau orang sekitar Mbak. Kak Sri, aku minta tolong ini. Dipegang nggak apa-apa. Saya ada di sini ya. Haris dan Naufal, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis, membuat kekacauan, dan juga mengganggu kenyamanan bintang tamu kami, Asri. Gimana pendapat kamu? Mana yang lebih membahayakan sebenarnya, Haris dan Naufal? Kalau Haris kan dia tipikal diem ya. Iya. Tidak melakukan penyerangan. Tapi kalau si Naufal itu yang sangat mengerikan dan selalu berhati-hati sekali. Apalagi kalau punya teman seperti dia atau punya suami kayak dia. Jadinya nggak bisa kontrol emosinya, bisa parah. Saya coba untuk ajak ngomong baik-baik loh tadi sebenarnya, tapi ternyata kayaknya nggak bisa. Iya, kita udah lakuin dengan baik banget tadi. Saya nggak suka kalau udah nyerang kali-kali ke iya. perempuan, apalagi nggak bisa dibenerin. Tapi kamu nggak apa-apa. Gak apa-apa, tapi kaget banget sumpah sampai tadi dilempar sama kursi kan dikejar-kejar kemana-mana. Dia Untung nggak kena kursi. Iya, sama sekali dia nggak suka gara-gara Kak Roy tadi suruh Asri tiup lilin itu aja sih sebenarnya. Dia nggak izin dulu katanya gitu. Padahal kan kita udah tahu Kak Roy di sana ngobrol sama makhluk halus itu kan. Gitu. Aneh juga ya, dia minta dihargai tapi dia sendiri tidak menghargai siapa yang di sini. Asli ya, terima kasih banyak ya. Sudah Sama Kak hadir Bayu. di Menembus Mata Batin. Jangan kapok ya. Enggak, seneng kita bisa ketemu lagi, membahas semuanya. Oke. Kak Roy juga. Mudah-mudahan nggak sakit ya tadi sampai Iya, berdarah. makanya. Harus langsung ke dokter lah dua-duanya. Apa tiga-tiganya. Semuanya ya. Terima kasih Reki. Terima kasih, Bayu. Ujian Ujian kesabaran. Ya, Betul. ujian kesabaran itu.